Bruce berhasil menghabisi ketiga anjing monster itu dengan cukup mudah karena serum yang ada di dalam tubuhnya bisa dikatakan tercipta secara alami sejak ia dalam kandungan, yang setelah Bruce sudah tenang dan tidak ambek-ambekan lagi, ia pun kembali berubah ke wujud aslinya dengan kondisi bubu lucun akibat kolornya yang melar dan tak bisa digunakan lagi. Keesokan paginya Betty yang ketakutan pun menghubungi ayahnya si Jenderal untuk meminta bantuan, sehingga saat mereka sudah tiba, Bruce langsung ditembak peluru bius dan dibawa ke fasilitas khusus untuk diamankan. Beralih ke David yang sudah selesai membuat generator gamma versi sendiri, ia pun dengan sengaja menembakkan sinar gamma ke dalam tubuhnya sendiri sehingga... Ya, alih-alih berubah menjadi makhluk hijau seperti Bruce, David justru mengalami perubahan berbeda ketika tubuhnya dapat menyerap materi apapun, alias bisa menjadi materi apa saja yang ia sentuh secara langsung. You see the strength of my son's DNA? Yeah, I can partake with the essences. Entah apa yang David rencanakan, ia pun mendatangi Betty di rumahnya dan bersedia menyerahkan diri asalkan ia bisa dipertemukan langsung dengan Bruce meski hanya sebentar saja. Assuming it'll be over for Bruce. It's out of my father's hands now. Perhaps, I suppose. Kembali ke Bruce yang sudah siuman dan terlihat sedang cuci muka, tepat saat si Glenn datang lagi menemuinya untuk memintanya berubah jadi makhluk hijau. Sama seperti David, Glenn ingin mengambil apa yang ada di dalam tubuh Bruce, namun karena ia menolak berubah, Glenn pun menyetrumnya hingga tak sadarkan diri. You don't? Karena tak bisa meminta Bruce dengan cara yang halus, Glenn pun melakukan cara yang sedikit memaksa dengan akan menyerap saripati tubuhnya menggunakan selang alat khusus. Namun alam bawah sadar Bruce pun memberontak setelah teringat dengan masa lalu buruknya, sehingga inilah yang terjadi. Ya, Bruce yang sudah berubah menjadi makhluk hijau pun langsung mengobrak-abrik fasilitas itu untuk mencari jalan keluar, di mana para penjaga dengan cepat menembakkan peluru busa untuk menahan pergerakannya. You know if we need your voice now, I'm shutting you down. Goddamn. Dan lagi, Glenn yang berambisi sekaligus punya dendam pribadi pun nekat mengambil sendiri sampel dari tubuh Bruce, namun karena ukurannya semakin membesar dan merobek peluru busanya, Glenn pun segera mengambil senjata peledak yang pelurunya malah memental ke belakang sehingga... Melihat Bruce berpotensi menghancurkan fasilitas ini, Jenderal pun meminta anak buahnya memberi Bruce jalan keluar, di mana saat Bruce sudah berada di alam bebas, ia pun langsung berlari dengan sangat cepat, sampai-sampai bisa melompat tinggi dengan jarak yang sangat di luar nalar. Dan ya, Bruce kembali melompat setelah diserang oleh puluhan rudal, di mana ia mendarat tepat di padang pasir yang di situ sudah ada 4 buah tank yang masih bersikeras untuk menumbangkannya. Layaknya tank mainan yang terbuat dari triplek, Bruce pun meluluh lantahkan satu persatu tank para tentara, bahkan membengkokkan laras meriam tepat ke dalam tank itu sendiri. Bruce pun kembali melompat sangat jauh menuju lembah bebatuan. Di situ ia terlihat sangat menikmati angin yang berhembus kencang seolah sedang main lompat di atas trampolin, yang tepat saat Bruce sedang ngahulang menunggu kejutan selanjutnya, muncullah si Jenderal bersama beberapa pasukan helikopternya dan bermaksud untuk melumpuhkan Bruce dari jarak dekat. Di lokasi
lokasi lembah yang berbentuk melingkar. Bruce pun lari mengitari lembah itu seperti motor di wahana tong setan pasar malam, di mana ia lagi-lagi pamer kemampuannya ketika berhasil menangkap satu rudal yang ditembakkan dan... Bruce pun kembali melompat ke arah tebing bebatuan, di mana jenderal dan pasukan yang tersisa pun langsung melepaskan beberapa rudal sekaligus dan menganggap Bruce sudah tumbang tertimpa reruntuhan batu tersebut. Dan ya, jenderal pun terkejut saat melihat Bruce kembali bergerak yang kali ini menuju perkotaan. Yang tepat saat Bruce sedang nyengcelek di puncak jembatan, muncullah satu pesawat jet yang nyaris menabrak jembatan, tetapi Bruce berhasil menyelamatkannya. Yang di sini, si jenderal meminta pilot untuk terus terbang sampai ketinggian maksimum agar terjadi momen icing persis seperti yang terjadi pada Tony Stark Iron Man, yang tepat saat oksigen mulai menipis, Bruce pun akhirnya pingsan dan jatuh bebas tepat di tengah lautan. Masih tak menyerah, Bruce pun masuk ke dalam gorong-gorong bawah tanah dan merusak jalan raya hingga naik menjebol aspal pertigaan, di mana Bruce akhirnya berhenti marah-marah setelah Betty datang ke sana untuk menenangkannya. Yang menarik adalah Bruce sudah belajar dari kesalahan dengan mengenakan kolor berbahan melar, sehingga ia tidak perlu khawatir terhadap auratnya ketika berubah kembali ke wujud aslinya. Bruce pun dibawa ke pangkalan militer yang dijaga ketat oleh para tentara. Sesuai kesepakatan, jenderal pun membawa David untuk dipertemukan langsung dengan Bruce putranya, yang saat keduanya sudah saling berhadap-hadapan, David pun mulai ngabangus tentang kenangan mereka semasa masih menjadi keluarga utuh, sehingga hal itu membuat Bruce menjadi marah, namun tidak sampai berubah menjadi sosok makhluk hijau. Maybe once you were my father, I came here to see my son, ready to be torn off at a moment's notice. My cells can transform too. Now you must give it back to me. Humanity! That's your answer. Dan ingat, tujuan utama David menemui Bruce adalah untuk mengambil kembali apa yang sudah ia berikan, yaitu sosok makhluk hijau yang saat ini ada di dalam tubuh putranya, yang karena Bruce tak kunjung berubah bentuk, David pun menggigit kabel besar yang melintang dan menyerap semua listrik yang dialirkan. Hit it. Dan ya, David yang sudah berubah jadi manusia listrik pun menyeret Bruce ke atas awan dan mendaratkan mereka berdua tepat di sebuah danau yang kecil. David pun berubah menjadi batu dan terlibat pertarungan yang cukup meng-CGI-kan, di mana Bruce melempar ayahnya ke tengah danau hingga membuat David berubah menjadi manusia air. Memanfaatkan bentuk airnya, David pun bisa dengan mudah masuk ke setiap celah lubang di tubuh Bruce untuk menyerap semua serumnya. Namun ada satu masalah besar ketika energi hijau tersebut ternyata unlimited alias tidak terbatas, sehingga alih-alih mengambil semua energinya, David justru malah kewalahan, kesulitan sendiri saat tubuhnya tak mampu menampung energi sebesar itu, sehingga inilah yang terjadi. Melihat air besar menggumpal di udara, jenderal pun dengan cepat menyuruh pilotnya untuk meluncurkan rudal, sehingga gumpalan air itu pun meledak dengan Bruce yang entah bagaimana nasibnya. 1 tahun kemudian kita akan dibawa ke hutan hujan Amerika Serikat ketika seorang dokter baik hati membagikan obat-obatan kepada warga yang membutuhkan, sampai muncul tentara bayaran yang bermaksud untuk mengambil alih obat-obatan tersebut. Si dokter pun bangun dan berkata, Relinquish every man, I don't. Tamat.